Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat, Pak Guru juga sehat. Amin. Baik anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali ya di pembelajaran PJOK tentunya. Dan di hari ini kita akan belajar materi PJOK yang ada di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Dan materinya kali ini adalah tentang kombinasi gerakan memutar dan menekuk. Seperti biasa anak-anak, ayo kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak sekalian, Pak Guru ingin menyampaikan pada anak-anak semua agar selalu tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan terkait pembelajaran PJOK ini, anak-anak jangan sampai melewatkan materi terbaru dengan cara memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Baik anak-anak, di pembelajaran kita kali ini, Pak Guru akan menyampaikan tujuannya dulu ya. Baik, di tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini adalah pertama, setelah anak-anak menyimak video ini diharapkan nanti dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan menekuk dalam sebuah permainan sederhana dengan tepat. Kedua, anak-anak dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan menekuk dalam sebuah permainan sederhana dengan tepat. Itu anak-anak tujuannya. Jadi, kamu harus menyimak sampai selesai agar benar-benar bisa mencapai tujuan belajar pada pertemuan kita kali ini ya. Baik anak-anak, kita mulai anak-anak tentang gerakan memutar dan menekuk ini. Nah anak-anak, agar belajar kita lebih seru dan menarik, Pak Guru nanti ada sebuah permainan yang sangat seru sekali. Kira-kira permainannya apa, yuk? Baik, simak yuk. Sebelum itu anak-anak harus mempelajari dulu apa itu gerakan memutar. Nah, di sini biasanya gerakan memutar itu sering dilakukan pada gerakan pemanasan. Contohnya anak-anak, pertama adalah gerakan memutar kepala. Bagaimana caranya anak-anak untuk memutar kepala ini? Dimulai dengan berdiri tegak dan tangan di pinggang. Lihat contoh di sini ya. Lalu anak-anak putar kepala ke kanan dengan bantuan dorongan tangan seperti ini, ya. Bisa ya? Nah, jadi tangan membantu mendorong kepala ketika memutar tadi. Kemudian tahan sampai 8 hitungan. Jadi ditahan, hitung sampai 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu ya. Lalu jika sudah, ganti putar ke kiri seperti ini. Sama ya, hitung sampai 8 kali hitungan juga. Itu anak-anak untuk gerakan memutar kepala. Lalu berikutnya ada gerakan memutar lengan ke depan. Seperti apa anak-anak? Pertama, berdiri tegak dan tangan lurus, ayunkan lengan memutar ke depan. Kaki tetap di tempat ya, bisa anak-anak lihat. Contohnya nanti di sini ya. Tangan lurus, kemudian ayunkan ke depan. Nah, seperti itu. Bisa ya anak-anak? Nah, kemudian jika sudah bisa, anak-anak bisa mencobanya 8 kali hitungan. Contoh di sini 1, putar, 2, 3, 4, putar, 5, lagi 6, 7, sekali lagi 8. Begitu ya anak-anak. Bisa ya? Bagus sekali. Itu untuk gerakan memutar lengan ke depan. Berikutnya anak-anak, gerakan memutar lengan ke belakang. Hampir sama yang tadi anak-anak. Dimulai dengan berdiri tegak dan tangan lurus. Nah, kali ini ayunan lengan memutar ke belakang. Kaki tetap di tempat dan juga bisa mencoba 8 kali hitungan. Contohnya gerakannya bagaimana untuk memutar ke belakang lengannya? Lihat contoh berikut ini. Nah, seperti itu ya. Jadi diayunkan ke depan kemudian ke belakang. Kita coba untuk 8 kali hitungan. Siap? Mulai 1, 2, 3, 4, putar ke belakang, 5, 6, 7, sekali lagi, 8. Seperti itu ya anak-anak kurang lebih untuk gerakan memutar lengan ke belakang.
Paham ya? Baik anak-anak sekalian. Selanjutnya anak-anak, ada gerakan memutar pinggang sekarang. Nah, kira-kira bagaimana anak-anak? Sama ya, berdiri tegak tentunya. Dan tangan kali ini di pinggang. Pegang pinggangnya, kemudian putar pinggang ke kanan dan ke kiri. Nah, contohnya anak-anak bisa lihat di sini ya. Siap, pegang pinggang, kemudian putar. Mulai dari depan, kemudian ke kanan, belakang, kiri, depan lagi. Seperti itu anak-anak ya. Bisa ya? Bagus. Nah, kaki tetap di tempat. Lakukan 8 kali hitungan juga. Ya, memutar pinggangnya ini. Bisa dipahami ya? Baik anak-anak sekalian. Selanjutnya, setelah kita belajar gerakan memutar anak-anak, berikutnya ada gerakan menekuk. Sama gerakan menekuk ini juga bisa anak-anak lakukan pada gerakan pemanasan. Baik, untuk gerakan menekuk ini, contohnya ada gerakan menekuk kaki ke depan. Seperti apa? Nah, anak-anak harus berdiri tegak dan tekuk kaki kanan di depan dada seperti ini. Ya. Lalu tahan sampai 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu ya. Ketika sudah sampai 8 kali hitungan, ganti kaki kirinya. Ya, jadi ganti kaki kiri sekarang. Sama lakukan sampai 8 kali hitungan juga. Begitu anak-anak bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya gerakan menekuk yang berikut adalah gerakan menekuk kaki ke belakang. Caranya sama, berdiri tegak dan tekuk kaki kanan di belakang dengan diikuti tangan menarik kaki. Nah, jadi tangan kanan membantu menarik kaki yang ditekuk ini, kaki kanan ya. Selanjutnya tahan sampai 8 kali hitungan juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika sudah sampai 8 hitungan, turun, kemudian ganti kaki kiri. Begitu anak-anak, bisa dipahami ya? Bagus sekali. Nah anak-anak, sekarang anak-anak sudah memahami ya untuk gerakan memutar dan menekuk. Berikutnya anak-anak bisa mencoba untuk permainan tapak gunung. Nah, ini permainannya anak-anak yang Pak Guru sampaikan tadi ya. Baik, anak-anak, permainan tapak gunung ini perlu anak-anak ketahui ya, untuk tentang permainan ini merupakan salah satu permainan yang di dalamnya terdapat kombinasi gerak memutar dan menekuk yang telah anak-anak pelajari tadi. Permainan ini dilakukan dengan melompat dari kotak satu ke kotak lainnya. Gerakan menekuk pada saat bermain yaitu menekuk satu kaki. Gerakan memutar pada saat memutar balik setelah sampai pada gunung. Bagaimana cara bermainnya? Yuk kita simak. Untuk pertama, kita harus tahu cara membuat permainan tapak gunung ini. Nah, untuk membuat tapak gunung ini, pertama anak-anak harus membuat kotak 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu tambahkan gunung di atasnya. Nah, seperti itu. Bisa ya nanti anak-anak bisa mencoba membuatnya sendiri di halaman atau di depan rumah. Kemudian bisa berikan nomor pada masing-masing kotak urut. Contohnya 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, kemudian di sebelah sini 7, 8, dan 9 di gunungnya. Itu anak-anak. Kemudian kamu juga bisa memberikan warna pada kotak yang ada agar lebih bagus kalau anak-anak bisa. Kemudian jika sudah selesai maka kamu siap untuk bermain. Dan mari kita bermain anak-anak untuk permainan tapak gunung ini. Nah, sebelum anak-anak bermain, anak-anak juga perlu yang namanya gaco atau batu sebagai penanda. Nah, gaco itu anak-anak pegang, kemudian lemparkan di kotak nomor 1 terlebih dahulu. Iya, seperti itu. Lanjutkan dengan melompat seperti berikut ini. Jadi, anak-anak melompat tidak boleh menginjak di tempat atau kotak yang ada gaconya ya. Nah, di sini anak-anak berdiri dengan satu kaki ya, kaki kiri ditekuk, gerak menekuk tadi ya. Kemudian anak-anak melompat langsung ke nomor 2, kemudian 3, lalu di 4, 5 ini anak-anak bisa 2 kaki ya. Jadi kaki kiri menginjak nomor 4, kaki kanan menginjak nomor 5.
Kemudian pindah ke 6 1 kaki lagi, lalu ke 7 8 2 kaki lagi. Begitu anak-anak ya. Baik, setelah sampai 7 8 ini anak-anak, perlu anak-anak ketahui, anak-anak selanjutnya harus memutar balik ke sini, kembali ke arah nomor 1. Nah, putar balik, kemudian anak-anak kembali melompat ke nomor 6, lalu nomor 4 dan 5 2 kaki, lalu nomor 3, kemudian nomor 2. Nah, ketika sudah sampai nomor 2, anak-anak bisa mengambil gaconya ya. Nah, bisa diambil gaconya, dipegang, kemudian anak-anak langsung melakukan lompatan ke nomor 1 dan kembali ke tempat semula. Begitu anak-anak. Berikutnya anak-anak bisa melemparkan gaconya ke nomor 2 dan seterusnya sampai selesai. Begitu anak-anak ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini permainannya juga bisa dilakukan dengan berdua atau bahkan bertiga ya, asalkan gaconya berbeda-beda untuk membedakan. Seperti itu anak-anak untuk permainan tapak gunung ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Materi hari ini ialah gerakan mendorong dan juga gerakan menarik tanpa berpindah tempat. Gerakan mendorong dan gerakan menarik yang akan Bu Nurul contohkan menggunakan lengan. Lengan dan tangan berbeda ya anak-anak. Nah, jika lengan dimulai dari bahu hingga jari-jari tangan. Nah, kalau tangan dimulai dari pergelangan tangan sampai jari-jari tangan. Gerakan mendorong ialah gerakan meluruskan lengan untuk menjauhi sesuatu dari tubuh atau menggerakkan benda ke arah depan seperti mendorong mobil, mendorong gerobak, mendorong meja, dan lain-lain. Nah, dalam olahraga, gerakan mendorong yang paling banyak diketahui ialah gerakan push up. Gerakan menarik ialah gerakan lengan mendekati tubuh untuk meraih sesuatu seperti menarik benang layangan, tarik tambang, dan lain-lain. Dalam olahraga, yang paling banyak kita ketahui gerakan menarik ialah gerakan pull up. Yang pertama ialah gerakan mendorong tembok. Lakukan dengan melangkahkan satu kaki ke belakang, kemudian dorong tembok menggunakan kedua lengan. Pada saat mendorong, tahan hingga 5 hitungan. Lakukan gerakan ini dengan 3 kali pengulangan. Setiap gerakannya dihitung 1 hingga 5 hitungan. Dilanjutkan dengan gerakan menarik. Gerakan menarik ini bisa kalian lakukan pada pagar rumah ataupun pada tiang seperti yang Bu Nurul lakukan saat ini. Gerakannya dimulai dengan menggenggam tiang atau pagar rumah dengan kedua lengan kalian. Dilanjut dengan gerakan menarik sambil melangkahkan salah satu kaki kalian ke belakang. Nah, gerakan ini juga lakukan dengan 3 kali pengulangan dan setiap gerakannya dihitung hingga 5 hitungan. Contoh gerakan saling mendorong. Langkahkan salah satu kaki kalian ke belakang, kemudian dorong menggunakan kedua lengan hingga telapak tangan saling bersentuhan. Lakukan 2 kali pengulangan dengan posisi kaki bergantian. Contoh gerakan saling menarik. Kedua lengan posisinya saling bergandengan. Kemudian langkahkan salah satu kaki kalian ke belakang. Lakukan 2 kali pengulangan dengan posisi kaki bergantian. Berikut ini ialah contoh gerakan saling menarik dengan bantuan tongkat. Posisinya sambil duduk seperti ini. Atau kalian juga bisa lakukan dengan bantuan handuk seperti ini. Cukup sekian untuk materi hari ini. Tetap berlatih, tetap semangat, dan jaga kesehatan.